PT Chery Sales Indonesia berhasil menjual unit mobilnya sebanyak 1.000 unit, yaitu SUV compact non-futuristis, dan mereka menjual unit itu pada gelaran IMS awal tahun 2023 lalu. Nah, kira-kira mobil apa sih? Ini dia mobilnya. Ini adalah bagian depan dari mobil Chery Omoda 5. Mungkin kalau misalkan kalian nih lihat mobil depannya, pasti langsung tertuju sama grillnya yang memang menarik perhatian teman-teman semua. Jadi grillnya ini dia model Galaxy Sunflare. Di dalam lubang-lubangnya ini ada detail kecil bentuk diamond di setiap lubang yang ada di grillnya ini. Berikut juga logo Chery di sini. Terus untuk lampunya juga dia semuanya udah LED dan lampunya dia modelnya menyipit gitu. Terus juga untuk lampu utamanya dia sudah proyektor. Jadi kalau misalkan kita lihat keseluruhan bagian depannya itu sangat futuristis banget si mobil Chery Omoda 5 ini. Ini adalah bagian samping dari Chery Omoda 5. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya sangat sporty dan futuristis. Dari dia modelnya itu melandai ke belakang dan melancip di ujung belakangnya situ, itu bikin mobilnya ini makin kelihatan sporty. Nah, kalau kita bahas secara keseluruhan dari mobil ini, mungkin kita bisa bahas dari dimensi mobil hidup kalian. Semisal kita membandingkan mobil ini dengan mobil yang sekelasnya itu seperti HR-V. Untuk dimensi dari Chery Omoda 5 ini dia tingginya di 4.400 mm, lebarnya di 1.830 mm, dan tingginya di 1.588 mm. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan HR-V, dia bedanya sedikit aja nih. Kalau untuk panjangnya sekitar 7 cm, untuk tingginya dia untuk lebarnya dia berbeda sekitar 4 cm, dan untuk tingginya dia masih gak jauh beda, dikit banget. Terus kalau misalkan kita lihat lagi nih dari segi warnanya mungkin ya. Nah, ini warnanya juga sangat-sangat mencolok sekali ya, karena yang Claudia review ini adalah tipe tertingginya, yaitu yang RZ. Jadi ini ada perpaduan warna dual tone-nya, warna putih dan warna hitam. Terus kemudian ada aksen warna merahnya di beberapa bagian mobil ini, di body kitnya, terus di velgnya nih yang paling kelihatan mencolok dan nggak umum ya, karena biasanya kalau misalkan velg itu dia warna dual tone-nya black gloss sama chrome. Nah, ini warnanya black gloss sama merah. Terus untuk ukuran bannya sendiri dia 215/55 R17. Sama ya depan belakang ukurannya. Terus aksen merahnya nggak cuma di situ, di spionnya juga ada nih aksen merah, dan di spionnya juga sudah ada kamera 360-nya. Di handle pintunya juga ini ada aksen garis chrome-nya gitu. Terus di bagian bawah sininya ada lekuk-lekukan di badinya yang bikin mobilnya itu jadi kelihatan makin dinamis, futuristis, dan sporty. Nah, mobil ini nggak ada roof rack-nya dan sepertinya tidak ada tempat untuk memasang roof rack karena di sini ditutupin karet. Nah, teman-teman, ini adalah bagian belakang dari Chery Omoda 5. Kalian bisa lihat sendiri masih kental banget sama aksen sportinya. Oke, kita mulai dari atas nih. Di sini dia ada wingnya dan tetap ada aksen merahnya di sini yang bikin mobil ini tambah keren lagi. Terus ada wipernya juga. Terus untuk seluruh lampunya, lampu rem, lampu sen, lampu mundur itu sudah LED. Dan di sini ada emblem Chery. Terus juga ada emblem Omoda 5 di bawah sini, dan ada emblem 230T yang menandakan torsi dari mobil ini. Terus kalau kita ke bawah lagi, bempernya motif karbon. Dan ada knalpot nih 2 di sini, tapi hanya ornamen aja. Knalpot yang benernya itu ada di bagian bawah, tetap ada 2. Di sini juga ada kamera belakang. Oke, so far untuk bagian belakangnya itu aja, mungkin simple tapi tetap kelihatan sporty, mewah, dan menarik kalau misalkan orang lihat. Sekarang kita buka kali ya bagasinya nih. Bagasinya juga otomatis, tinggal kita pencet aja yang ada di bawah sini.
Bagasinya nih cukup lapang untuk bagasinya. Kalau misalkan kita buka, itu dia ada tempat untuk menyimpan toolkit, dan kalau diangkat lagi di bawah sini ada ban serep yang hanya temporary saja. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa bagasinya kurang lapang nih, kurang luas untuk naruh barang, nah tinggal kita lipat bangku depannya. Kabin dari Chery Omoda 5 didominasi dengan warna hitam, ada warna abu-abunya nih untuk bagian atapnya sama pilar samping kanan kirinya. Nah, kalau misalnya kita masuk, otomatis kita dapat banget kesan mewahnya ya, karena pertama setirnya dia dari kulit. Ini bentuk setirnya juga nggak full lingkaran, jadi sportinya dapat. Terus untuk joknya dia dari kulit juga, ada kombinasi stitching warna rose gold di kursinya. Jadi kursinya ini kulit, terus empuk juga. Untuk posisi duduknya, kalau dia tinggi 155 dan udah disetting dengan posisi nyetirnya Claudia, ini udah cukup nyaman banget. Terus kursinya ini juga sudah ventilated seat tapi belum heated gitu. Jadi bentuk kursinya juga udah semi bucket seat. Jadi kesan mewah, sporty dan futuristisnya dapat gitu. Nah, terus ini setirnya sendiri dia juga udah tilt and telescopic. Ini tilt, ini teleskopik. Untuk pengaturan AC-nya ada di sebelah sini. Ada di head unit juga, kalian bisa ngatur AC dan ventilated seat-nya di sini. Terus kalau kita ke bawah sini, ini ada tempat untuk ngecas handphone. Jadi ini ada dua, yang satu buat ngecas handphone, yang satu untuk ngecas kunci mobil. Tapi ini nggak ada tombol on off-nya. Jadi kalau misalkan handphone kalian nggak penuh, dia akan tetap ngecas. Jadi mungkin dipindahin ke sebelahnya, nanti ini mungkin bisa ditaruh di sini. Nah, terus untuk tempat ngecasnya ini, kalau misalkan waktu first drive Chery Omoda yang sebelumnya itu ininya masih berbahan plastik ya. Sekarang ini udah bahannya suede kain gitu, jadi menambah kesan mewah lagi dari mobil ini. Di sini biasa ada transmisi, ada parking brake, terus juga di sini ada cup holder dan ada tempat penyimpanan lagi di sebelah sini. Terus di bawah sini juga ada tempat penyimpanan ekstra lagi, dan pastinya ada lighter dan tempat untuk ngecas USB dan Type-C. Terus di sini juga sunroof, pengaturan sunroof di atas nih. Ini untuk buka sunroofnya. Nah, untuk setirnya di sini juga banyak fitur-fitur. Dia tombol untuk telepon, untuk volume. Terus yang di sebelah kiri ini ada tombol untuk ADAS karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Bagian belakang dari mobil Chery Omoda 5. Nah, kalau dia duduk nih, nyaman. Posisinya pertama yang kalau dia dapetin nyaman, empuk. Terus juga untuk ukuran kaki, nah ini bangku untuk kursi depannya sudah disetting di ukuran pengemudi dengan tinggi 170. Nah, ini dia kondisinya. Rack roomnya masih luas, untuk kita selonjoran kaki juga masih luas. Jadi overall untuk bagian kakinya ini dia masih lapang dan nyaman ya. Untuk headroomnya juga masih cukup ada jarak. Bangkunya nih sama kayak yang depan, dia ada motif bolong-bolongnya gitu. Nah, tapi bangkunya ini nggak bisa untuk rebah tegak, jadi hanya bisa digunakan untuk memperluas bagasi yang belakang, jadi cuma bisa dilipat aja. Seatbelt ada untuk penumpang kanan, kiri, tengah. Terus juga ini tunnelnya nggak terlalu tinggi, jadi untuk penumpang yang mau duduk di tengah masih cukup posisi kakinya. Di bagian depan sini ada AC dan ada colokan USB, tapi colokannya cuma satu. Biasanya dua, tapi ini cuma satu, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, untuk di sini armrestnya berikut dengan cup holdernya ada dua, tapi nggak ada akses untuk ke bagasi belakang. Jadi ini hanya untuk armrest aja. Oke, untuk bagian belakangnya mungkin itu aja. Kita akan langsung test drive mobil Chery Omoda 5 ini.
teman-teman sahabat otomotifkompas.com. Sekarang Claudia akan test drive mobil Chery Omoda 5 untuk merasakan impresi berkendara dari mobil ini. Nah, jadi mobil ini itu 1500 cc tapi turbo. Dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 145 horsepower dan torsinya di 230 Nm. Untuk mode berkendara dari mobil ini sendiri dia ada dua, mode Eco dan Sport. Nah, sekarang Claudia sedang menggunakan mode Eco. Nah, kalau misalkan untuk di mode Eco sendiri dia gasnya itu kurang responsif karena pada saat kita nggak ngegas mobil ini nggak jalan gitu. Cuman kalau misalkan pada saat kita ngegas dia level narik tenaganya itu kencang gitu. Nah, kalau misalkan di mode yang sport, nah ini untuk mode yang sport dia lebih mengcover daripada mode Eco, jadi dia lebih better, cuma nggak terlalu signifikan dibanding yang Eco. Nah, tapi sayangnya di mobil ini nggak ada mode yang normal. Itu sih yang disayangkan dari mobil ini, dia cuma ada Eco sama Sport aja, nggak ada yang mode normal. Untuk handling dari mobil ini itu cukup oke, karena memang karakter dari mobil Chery Omoda 5 ini dia sporty ya. Nah, karena karakter dari mobil Chery ini dia sporty, maka handlingnya oke, dan si suspensinya itu agak keras sedikit, tapi masih cukup bisa diwajarkan, masih cukup oke, nggak terlalu mengganggu atau nggak terlalu buruk, itu nggak. Untuk visibilitasnya dalam mengendarai mobil Chery Omoda 5 ini, visibilitasnya cukup luas, dia kelihatan, dan yang paling terpenting adalah pilar sebelah sini itu nggak mengganggu berkendara sama sekali, karena dibantu sama kaca yang paling ujung sini, kaca kecil sini, jadi pilarnya nggak mengganggu sama sekali. Blind spotnya tuh sangat berkurang ya untuk yang di bagian sudut kanan sini. Untuk visibilitas kaca belakangnya nih, menurut dia kelihatan, cuman agak kecilan ya. Jadi kecil banget ininya kaca bagian belakangnya. Jadi visibilitas dalam mengendarai mobil Chery Omoda 5 ini cukup baik dan kelihatan ya di posisi duduk nih. Soal dia yang sudah kalian sesuaikan. Untuk fitur safety dari mobil ini sendiri itu kalau bisa dibilang dia cukup baik, cukup oke, tapi untuk yang belum terbiasa mungkin akan kaget dengan fitur safety dari mobil ini, karena semisal kita lagi berkendara terus kita tiba-tiba pindah jalur gitu, nah si setirnya ini dia langsung responsifnya cepat gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada di beberapa mobil dia hanya getar aja gitu. Nah, kalau ini tuh benar-benar dia ngasih taunya tuh spontan gitu, langsung. Jadi mungkin kalau yang belum terbiasa itu akan kaget. Cuman itulah salah satu fitur safety yang bagus ya menurut Claudia. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri nih dari mobil ini, karena kita diberikan waktu yang terbatas untuk mencoba mobil ini, jadi kita hanya menggunakan mobil ini di dalam kota aja. Nah, mobil ini tadi kita coba kurang lebih jaraknya di sekitar 66 kilometeran, di keliling-keliling Jakarta aja, dilakukan di jam-jam sibuk, jam pergi kantor, di mana jalanan itu macet, dan kita mendapatkan hasil sebesar 11,2 liter per 100 km dengan kecepatan rata-rata 17,6 km per jam. Nah, data yang kita dapatkan ini adalah data sesuai dari MID di mobil ini. Jadi kalau kita konversi ke kilometer per liter, maka hasil yang didapatkan adalah 8,93 km per liter. Jadi cukup irit ya, kebantu juga sama mode Eco-nya yang ada di mobil ini. Teman-teman sahabat otomotifkompas.com, gimana nih menurut teman-teman tentang mobil Chery Omoda 5 ini? Tadi Claudia sudah mereview singkat tentang eksteriornya, interiornya, dan tadi Claudia sudah test drive juga, serta mencoba konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Jadi kalau misal menurut hasil yang tadi kan mobil ini cukup irit ya, karena udah dipakai keliling-keliling Jakarta juga. Nah, mobil Chery Omoda 5 ini hadir dalam dua tipe nih, tipe Z dan RZ. Nah, ini yang tertinggi yang RZ.
Untuk yang Z itu di harga 329 jutaan dan untuk yang RZ di harga 399 jutaan. Gimana nih, teman-teman tertarik nggak sama mobil Chery Omoda 5 ini? Kalau misalkan teman-teman punya komentar tentang mobil ini, boleh langsung aja komen di bawah. Mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton channel Kompas Otomotif. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update dengan video-video di channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!